Isu krisis iklim dan degradasi lingkungan telah mendorong transformasi besar dalam paradigma pembangunan global, yang kita kenal sebagai green economy atau ekonomi hijau. Di Indonesia, transformasi ini bukan sekadar upaya ekologis, melainkan sebuah tantangan tata kelola keuangan yang kompleks. Pada video ini, kita akan membedah sebuah studi kasus yang sangat relevan, yaitu implementasi ekonomi hijau dalam meningkatkan koordinasi keuangan pusat daerah. Studi kasus pemerintah Kota Surabaya periode 2021 sampai 2024. Penelitian ini menganalisis bagaimana sebuah kota metropolitan mampu mensinkronisasikan kebijakan fiskal nasional dengan inovasi lingkungan di tingkat lokal. Penelitian ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah atau UU HKBD. Melalui pendekatan kuantitatif deskriptif, para peneliti melakukan analisis konten terhadap laporan realisasi anggaran atau LRA Kota Surabaya selama 4 tahun terakhir. Fokus utamanya adalah melihat bagaimana kemandirian fiskal daerah menjadi motor penggerak bagi kebijakan green budgeting. Mari kita telisik data realisasi anggaran yang menjadi inti dari temuan penelitian ini. Pertama, kita harus menyoroti kemandirian fiskal. Berdasarkan data LRA, pendapatan asli daerah PAD Kota Surabaya secara konsisten mendominasi struktur pendapatan dengan rata-rata di atas 5 triliun per tahun. Pada tahun 2024, realisasi PAD tercatat mencapai 6,11 triliun. Angka ini memberikan fleksibilitas luar biasa bagi pemerintah Kota Surabaya untuk mendanai inovasi hijau tanpa tergantung sepenuhnya pada dana transfer pusat. Kedua, terjadi tren peningkatan pada belanja modal. Jika pada tahun 2021 belanja modal tercatat sebesar 1,01 triliun, maka pada tahun 2024 angka ini melonjak drastis hingga 2,61 triliun. Kenaikan sebesar 158% ini membuktikan adanya pergeseran alokasi anggaran yang signifikan menuju pembangunan infrastruktur fisik yang berkelanjutan, seperti revitalisasi ruang terbuka hijau dan sistem transportasi rendah emisi seperti bus Surabaya. Ketiga, efektivitas ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi Surabaya yang mencapai 5,87%, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini mematahkan stigma bahwa kebijakan lingkungan merupakan beban anggaran. Sebaliknya, green budgeting di Surabaya terbukti menjadi katalisator daya tarik investasi dan kualitas hidup masyarakat. Namun, penelitian ini juga mencatat beberapa tantangan. Masalah asimetri informasi antara pemerintah pusat dan daerah menghambat program. Regulasi DAK lingkungan hidup juga membatasi inovasi daerah. Sebagai solusi, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pajak hijau. Pemerintah pusat juga diharapkan memberikan skema green grant yang lebih fleksibel. Implementasi ekonomi hijau di Surabaya bukan sekedar tren, melainkan strategi menuju net zero emission 2060.